Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan doa belajar agar supaya pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada pelajaran 2 ini kita akan membahas tentang kisah dari khalifah yang terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pembahasan kita yang pertama yaitu riwayat hidup Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat setelah Utsman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ia adalah anak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu dengan nasabnya pada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib bin Hashim, yang memiliki anak bernama Abu Thalib, saudara laki-laki kandung Abdullah, bapak dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun silsilah Ali bin Abi Thalib bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat kita lihat dalam bagan berikut ini. Yang pertama, Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib mempunyai anak yaitu Abdullah dan Abu Thalib. Abdullah adalah ayah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara Abu Thalib adalah ayah dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dapat kita simpulkan bahwa antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu. Selanjutnya, nama yang diberikan kepada Ali pada saat kelahirannya adalah As'ad, yaitu singa. Nama tersebut hasil pemberian sang ibu sebagai kenangan dari nama bapaknya yang bernama As'ad bin Hashim. Ketika putranya lahir, Abu Thalib saat itu tidak ada di tempat. Setelah ia tahu nama pemberian sang ibu kepada buah hatinya adalah As'ad, ia merasa kurang tertarik dengan nama tersebut. Maka kemudian menggantinya dengan nama Ali. Menurut Ibnu Ishaq, Ali bin Abi Thalib dilahirkan 10 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Ali mempunyai beberapa julukan, diantaranya Abul Hasan, yaitu dinasabkan kepada anaknya yang paling besar, Hasan. Selain itu juga dijuluki Abu Turab, yaitu julukan pemberian Rasulullah SAW
dan Ali merasa senang jika dipanggil itu. Ada juga julukan lain adalah Abul Hasan wal Husain, Abul Qasim al-Hashimi, dan Abu As-Sabtaini. Ali juga memiliki gelar Amirul Mukminin. Selanjutnya, Khalifah Ali mempunyai 3 saudara kandung laki-laki, yaitu Thalib, Uqail, dan Ja'far, dan 2 saudara kandung, yaitu Ummu Hanik dan Jumanah. Sedangkan istri Khalifah Ali adalah Fatimah binti Rasulullah SAW. Dari pernikahannya dengan Fatimah mempunyai 4 anak, yaitu Hasan, Husain, Zainab al-Kubra, dan Ummu Kulsum al-Kubra. Khalifah Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat setelah keislaman istri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Khadijah. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Pembahasan yang kedua yaitu kepribadian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Adapun kepribadian dari Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cinta ilmu. Khalifah Ali bin Abi Thalib tercatat sebagai ulama para sahabat senior. Beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam mengejar cita-cita dan kehati-hatiannya dalam menerima ilmu. Khalifah Ali memiliki lisan yang senantiasa gemar bertanya untuk mencari ilmu dan tidak pernah menyia-nyiakan untuk selalu berada di sisi baginda Rasulullah SAW. Mari kita perhatikan kata hikmah yang diungkapkan oleh Khalifah Ali berikut ini. Hendaklah jangan malu salah seorang di antara kalian untuk belajar, jika ia tidak mengetahui sesuatu. Janganlah orang bodoh merasa malu untuk bertanya atas apa yang tidak ia ketahui. Ali bin Abi Thalib. Kepribadian Khalifah Ali yang kedua adalah kezuhudan. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah manusia yang tumbuh dan berkembang dalam didikan cahaya kitabullah Al-Quran. Hal tersebut dapat dipahami karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW, kebersamaannya dengan sahabat, dan kemampuannya merenungi hakikat kehidupan dunia ini, bahwa hakikat kehidupan adalah ujian dan cobaan. Mari kita perhatikan kisah berikut ini. Dari Ali bin Rabi'ah bahwa Ali bin Abi Thalib suatu ketika didatangi oleh Ibnu An-Nubah. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin Ali, Baitul Mal kaum muslimin penuh dengan perhiasan emas dan perak." Mendengar ucapan itu, Ali menjawab, "Allahu Akbar." Ali lalu berdiri dan mengajak Ibnu Nubban berjalan menuju Baitul Mal kaum muslimin. Ia berkata, "Wahai Ibnu Nubbah, datangkanlah semua orang Kufah yang membutuhkan bantuan." Lalu orang-orang pun dikumpulkan, dan Ali membagikan kepada mereka semua apa yang ada di Baitul Mal. Setelah itu Ali berkata, "Wahai perhiasan yang berwarna kuning dan putih berkilau, telah tertipu orang-orang selain diriku. Ambillah ini sehingga setelah itu tak ada yang tersisa 1 dinar atau dirham pun di dalam Baitul Mal." Kemudian Ali memerintahkan Ibnu Nubbah agar membersihkan ruangan Baitul Mal tersebut, lalu ia sholat 2 rakaat di dalamnya. Dari kisah di atas tersebut mengajarkan kepada kita agar dapat selamat dan tidak terjebak dalam pesona nikmat dunia. Kepribadian Khalifah Ali yang ketiga adalah tawadhu atau merendah diri. Kepribadian lain dari Khalifah Ali yang patut kita tiru adalah tawadhu,
Hal ini ditunjukkan dalam kisah berikut ini. Diriwayatkan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib bahwa suatu ketika ia membeli kurma dengan 1 dirham. Kemudian beliau menggendongnya sendiri kurma tersebut. Melihat hal itu, maka para sahabat berkata, "Kami saja yang membawakan untuk engkau, wahai Amirul Mukminin." Beliau menjawab, "Tidak usah. Abu Iyal lebih berhak untuk membawanya." Dari kisah tersebut menunjukkan bahwa sikap ketawaduan Khalifah Ali, ia rela membawa sendiri barang-barang yang dibelinya. Padahal ketika itu ia adalah Amirul Mukminin dan sahabat Rasulullah yang telah mencicipi banyak pengalaman. Beliau tidak pernah menerima tawaran dari pihak lain untuk meringankan beban yang menjadi tanggung jawabnya sendiri. Dengan sikap ini, Khalifah Ali telah memberikan contoh dari sikap tawadhu kepada segenap kaum muslimin. Kepribadian Khalifah Ali yang keempat adalah dermawan. Di antara akhlak Al-Quran yang menyatu dalam diri Amirul Mukminin, Khalifah Ali adalah dermawan dan murah hati. Mari kita simak kisah berikut ini. Al-Hafiz Ibnu Katsir meriwayatkan dari Al-Asbaq bin Nabatah bahwa ada seseorang datang menemui Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya memiliki kebutuhan terhadap dirimu. Saya telah mengadukan kebutuhan saya tersebut kepada Allah sebelum saya mengadukannya kepada engkau. Jika engkau memenuhinya, maka saya akan memuji Allah dan berterima kasih kepada engkau. Jika engkau tidak memenuhinya, maka saya hanya akan memuji Allah dan kepada engkau saya hanya akan meminta maaf." Mendengar hal itu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Tuliskanlah apa yang menjadi kebutuhanmu di atas tanah. Saya tidak ingin melihat tanda-tanda kehinaan sebagai peminta-minta ada dalam wajahmu." Ia lalu menuliskan, "Sesungguhnya saya adalah orang yang sedang membutuhkan." Setelah itu berkata kepadaku, "Saya membutuhkan pakaian." Kemudian tak lama didatangkanlah sehelai pakaian untuknya. Lalu diambillah pakaian itu oleh orang tersebut dan kemudian dipakainya. Dari kisah tersebut dapat kita lihat bahwa sikap dermawan dari Khalifah Ali sangat tinggi dan dia tidak ingin menghinakan orang yang meminta kepadanya. Kepribadian Khalifah Ali yang kelima adalah rajin beribadah. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib benar-benar memperhatikan arti ibadah secara utuh dalam kehidupannya. Ia dikenal sebagai istiqomahnya dalam mengerjakan sholat malam hingga dikawal sebagai ahli sholat tahajud. Pembahasan yang ketiga adalah perjuangan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib melakukan langkah-langkah penting, diantaranya yang pertama dalam bidang hukum. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengembangkan sistem investigasi kriminal dan membuat kebijakan tentang pemisahan antara saksi kunci untuk pembuktian kebenaran dan mengungkap kenyataan. Yang kedua adalah membentuk majelis syuro. Khalifah Ali bin Abi Thalib membentuk majelis syuro yang terdiri dari para ulama dan ahli hukum. Merekalah yang disebut dengan ahlul halli wal aqdi, karena mereka harus memiliki kemampuan dan keahlian. Tugas anggota majelis syuro ini adalah mempelajari, mengkaji, dan melakukan riset terhadap permasalahan untuk menentukan kebijakan umum terkait dua hal. Yang pertama, menjaga stabilitas negara dengan kebijakan yang membawa kemaslahatan. Dan yang kedua, menegakkan hukum yang telah dibuat.
Yang ketiga adalah membentuk satuan keamanan. Dalam bidang militer, langkah-langkah yang dilakukan oleh Khalifah Ali adalah: yang pertama, harus memiliki kekuatan militer yang menjaga dan membela wilayah. Kedua, mempersiapkan dan membentuk kekuatan militer menjadi tanggung jawab kepala negara atau gubernur militer yang ditempatkan di wilayah dan harus digaji dari Baitul Mal. Yang ketiga, mengangkat komandan militer yang bertanggung jawab langsung kepada kepala negara atau gubernur. Langkah keempat yaitu menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri, perlu dilakukan strategi politik damai. Salah satu cara yang diambil oleh Khalifah Ali adalah dengan mengirimkan surat kepada kepala-kepala wilayah. Adapun surat Khalifah Ali bin Abi Thalib kepada kepala wilayah yaitu Malik bin Ashtar adalah: janganlah engkau menggunakan kekuasaan yang engkau miliki untuk menumpahkan darah yang telah diharamkan. Hal yang demikian akan melemah dan menghinakan, bahkan dapat melenyapkan dan memindahkannya. Langkah Khalifah Ali yang kelima adalah anggaran belanja negara. Sumber pemasukan bagi wilayah pada masa Khalifah Ali adalah diantaranya berasal dari zakat dan sedekah. Dari sumber tersebut dikumpulkan di Baitul Mal. Dalam Baitul Mal memiliki petugas yang mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Harta yang dikumpulkan dalam Baitul Mal harus dialokasikan untuk pembayaran para pekerja, karyawan, dan orang-orang yang membutuhkan, serta pembangunan dan kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh masing-masing wilayah. Anak-anak, itulah sepenggal kisah dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dari kepribadian Khalifah Ali dan perjuangannya, kita harus meneladani dari sikap beliau. Yang pertama, cinta ilmu. Kedua, kezuhudan. Ketiga, tawadhu. Keempat, dermawan. Dan yang kelima, rajin ibadah. Mari sama-sama kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.